Pada bulan lalu baru sampai muqaddimah ya, baru bahas bismillah sama alhamdulillah. Sekarang lanjutnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa alihi thahirin wa sahabatihi ajma'in. Setelah kita membahas tentang bismillah, lalu membahas tentang alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang lanjutannya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa sallallahu, salawatnya Allah, ala sayyidina Muhammadin, semoga tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad, an-nabi, yang beliau menjadi nabi, al-ummi, yang ummi, wa alihi, dan juga kepada keluarganya, at-thahirina, yang suci, wa sahabatihi, dan keluarganya, ajma'in, hale sekabehane. Sholawat itu ada 3, sebagaimana ayat Al-Quran, innallaha 1, wa malaikatahu 2, yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu 3, shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi sholawat itu ada 3. Ada sholawat Allah, ada sholawat malaikat, ada sholawat kita ini, umat Nabi Muhammad. Itu semua beda-beda. Kalau sholawat dari Allah kepada Nabi Muhammad, itu namanya ziyadatul rahmati ta'zimin. Allah menambahkan rahmat dan menambahkan keagungan buat Nabi Muhammad. Itu arti sholawat dari Allah buat Nabi. Allah menambahkan kemuliaan Nabi, menambahkan keagungan, menambahkan kecintaan terhadap Nabi. Itu disebut sholawat Allah. Kalau sholawat malaikat, malaikat terus-terusan memintakan ampun kepada Allah untuk Nabi Muhammad, walaupun Nabi kita tidak memiliki dosa, tapi terus-terusan dimintakan ampun oleh malaikat. Lah kalau sholawat dari kita, itu isinya doa, yang doa itu kembali kepada diri kita sendiri. Jadi ibarat air ini sudah penuh. Ini Rasulullah nih. Ibarat gelas-gelas yang sudah penuh terisi air. Jadi kita mau doa ataupun tidak untuk beliau sudah terisi penuh. Kita mau sholawat ataupun tidak, ya beliau sudah terisi penuh. Tidak akan mengurangi kemuliaan beliau. Tapi tatkala kita terus tuangkan air, maka yang terjadi adalah tumpah. Kalau orang Betawi bilang luber. Nah, tumpahan ataupun luberan itulah yang akan kembali kepada diri kita. Itu disebut doa. Kenapa mesti dituang untuk sesuatu yang sudah penuh? Iya, bisa jadi ini kotor, bisa jadi ini najis ibarat air. Tapi begitu nyampur dengan air yang banyak dan bersih, air yang najis ini akan kembali menjadi suci dan kembali kepada orang yang mengirimkan sholawat.
Itu arti sholawat. Kalau arti ummi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Kalau ummi itu artinya orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Itu ummi. Jadi Nabi Muhammad itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi jangan sekali-kali mengatakan Nabi Muhammad bodoh. Beliau memiliki 4 sifat yang kita sudah hafal semua. Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Arti fatona itu kecerdasan yang luar biasa. Loh, kalau cerdas kok nggak bisa baca, nggak bisa nulis? Ya memang di situ disetting sama Allah. Kalau Nabi Muhammad bisa baca dan bisa nulis, maka Al-Quran ini akan dikatakan sebagai karangan Nabi Muhammad, buatan Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin seorang yang tidak bisa baca, seorang yang tidak bisa menulis, lantas mampu mengarang, membuat sebuah kitab yang sastranya sangat tinggi, yang kehebatannya tidak bisa ditandingi oleh sastra manapun. Jadi bukti bahwa Al-Quran itu kalam Allah. Diciptakan Nabi Muhammad, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Makanya orang-orang Arab yang cerdas, yang pintar, itu ketika mendengar bacaan Al-Quran, ya dia pasti masuk Islam. Seperti contoh siapa? Umar bin Khattab. Itu kan masuk Islamnya karena mendengar adiknya, adik beliau, itu namanya Fatimah binti Khattab. Fatimah binti Khattab sedang membaca surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, dan seterusnya. Terus Umar mendengarkan bacaan Al-Quran itu yang asalnya emosinya memuncak, pengen membunuh adiknya karena adiknya sudah mengikuti Nabi Muhammad. Akhirnya emosinya hilang. Berbalik menjadi kagum, cinta, senang. Akhirnya masuk Islam. Ya, bagaimana mungkin suatu yang hebat kayak gitu, yaitu Al-Quran, kok dikarang sama seseorang yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis? Ini suatu bukti bahwa Allah menjadikan Nabi Muhammad tidak bisa baca, nggak bisa nulis itu untuk menutup anggapan orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Al-Quran itu karangan Nabi. Banyak sesuatu yang tidak bisa kita katakan sebagai keburukan, walaupun itu dalam pandangan kita suatu kekurangan, justru buat Nabi itu satu kelebihan. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi cerdasnya luar biasa Nabi. Contoh lagi apa? Nabi Muhammad tidak punya anak laki-laki. Ya ada 3, tapi kan meninggal semua. Qasim, Ibrahim, Abdullah, itu anak laki-laki Nabi. Tapi tidak ada yang berkembang. Umur 2 tahun meninggal.
Bahkan meninggalnya Qasim itu kemudian menjadi dalil untuk melaksanakan sholat gerhana matahari, karena setelah Qasim meninggal dunia ada gerhana matahari. Kenapa anak lanangnya Nabi tidak ada yang hidup sampai dewasa? Loh, itu justru anugerah. Anugerah. Bukan kok Allah kejam, bukan. Itu anugerah buat umat Islam. Anugerah buat Nabi. Lah kok anugerah lah ya. Andaikan anak Nabi Muhammad yang laki-laki itu hidup sampai dewasa, itu akan menjadi satu dilema yang luar biasa. Dilema apa? Kalau anak Nabi tidak menjadi Nabi, maka Nabi Muhammad kemuliaannya akan kalah dengan Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim punya anak dua jadi nabi. Yang pertama Ismail, yang kedua Ishak jadi nabi. Ishak punya anak namanya Yakub jadi nabi. Yakub punya anak namanya Yusuf jadi nabi. Terus turun jadi nabi. Nabi Muhammad sendiri keturunan dari Nabi Ismail, urutan yang ke-31. Nanti diapalin ya, ibu-ibu diapalin. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Muqawim bin Nahur bin Ta'irah bin Ya'rub bin Yashjuk bin Nabit bin Ismail 30 bin Ibrahim 31. Apal bu? Apal. Nah, diapalin ya. Diapalin. Jadi anak Nabi Ibrahim itu jadi nabi. Sinten hasmine? Ismail kalian Ishak. Lah terus Nabi Muhammad andaikan anaknya tidak menjadi nabi, berarti Nabi Muhammad kalah kemuliaannya dengan Nabi Ibrahim. Tetapi kalau Nabi Muhammad anaknya menjadi nabi, berarti Allah bohong yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir. Wa ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Lah itu kan Allah yang bilang Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir kata Allah. Lah terus kok ada nabi lagi? Berarti Allah berbohong, dan Allah tidak mungkin berbohong. Makanya Nabi Muhammad anaknya yang laki-laki itu sudah diambil saat masih kecil, biar tidak ada anggapan Nabi Muhammad kalah atau kalah kemuliaan dari Nabi Ibrahim. Nah itu kita harus tahu. Kita harus tahu. Titik. An-Nabi Muhammad itu sebagai nabi. Apa definisi nabi itu apa?
Nabi itu orang laki-laki yang mendapatkan wahyu untuk dirinya, itu Nabi. Kalau Rasul itu orang laki-laki, jadi tidak mungkin ada Nabi, tidak mungkin ada Rasul dari kalangan perempuan, tidak mungkin. Kalau ada Nabi ataupun Rasul dari kalangan perempuan, maka Sayyidah Maryam jadi Nabi, Rabi'ah al-Adawiyah jadi Nabi, Khadijah jadi Nabi. Tapi karena tidak ada Nabi dari kalangan perempuan, ya cukup mereka itu jadi wali. Kan populer tuh munajatnya Rabi'ah al-Adawiyah, ya Allah, kalau saya beribadah kepadamu karena mengharapkan surga, maka tutuplah surga untuk saya. Kalau saya beribadah kepadamu karena takut akan neraka, maka bakarlah saya di dalam neraka. Tapi kalau saya beribadah kepadamu semata-mata hanya mengharapkan ridhomu, maka jangan palingkan pandangan rahmatmu dari saya. Itu munajatnya Rabi'ah al-Adawiyah. Kemudian Sayyidatina Khadijah dan Sayyidatina Maryam, itu dua nabi, dua wanita yang akan menjadi pemimpin di dalam surga dari kalangan perempuan. Ada berapa Bu pemimpin dalam surga dari kalangan perempuan? Ada 4. Saya nyebut 2, tinggal ngitung. Yang 2 itu udah disebut, Khadijah, Maryam. Yang 2 lagi Sayyidatina Asiyah. Asiyah niki garwanipun Fir'aun, istrinya Fir'aun. Ingkang setunggal menika Sayyidatina Fatimah, putrinya Nabi. Jadi ada 4. Ya tentu dengan macam-macam kelebihan. Saya alhamdulillah sudah ziarah ke Sayyidatina Khadijah. Alhamdulillah hampir setiap tahun. Istri yang paling dicintai Nabi, Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Maryam sama Sayyidatina Fatimah, itu 2 wanita yang seumur hidup tidak pernah haid, Bahkan Fatimah tatkala melahirkan Sayyidina Hasan dan Husain, itu keluar darahnya cuma setetes, cerit, udah keluar lagi. Terus kemudian jadi landasan hukum fikih, orang perempuan paling sedikit mengeluarkan darah tatkala melahirkan itu ya setetes, senceritan, cerit, udah. Karena ada kasusnya. Siapa? Ya Fatimah itu. Paling lama 60 hari dan umumnya 40 hari. Itu orang perempuan. Ketika keluar darah nifas, titik. Jadi Nabi itu laki-laki yang mendapatkan wahyu tidak untuk disampaikan kepada umat. Tapi kalau Rasul laki-laki yang mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada umat. Nabi itu sendiri jumlahnya ada 124.000 nabi. Kalau Rasul jumlahnya ada 313.
Lah dari banyaknya nabi dan rasul itu, kita ini hanya diwajibkan tahu 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Lut, nah, terus sampai dengan ke Nabi Muhammad ada 25. Dari 5 nabi dan rasul itu, dari 25 nabi dan rasul, ada 5 yang mendapat titel ulul azmi. Nah, dari 5 nabi yang mendapat titel ulul azmi, cuma 1 nabi yang akan bisa memberikan syafaat di hari kiamat nanti, yaitu syafaatul uzma namanya. Apa sebabnya? Nah, nanti ada kajian tersendiri itu. Ada kitabnya, namanya kitab Nihayatuz Zain. Apa sebabnya cuma Nabi Muhammad yang boleh memberikan syafaat di hari kiamat nanti? Kan Nabi banyak banget, kok cuma Nabi Muhammad tok? Itu nanti ada pembahasan tersendiri. Kalau sahabat Nabi itu apa? Wasahabatihi. Apa definisi sahabat? Ya, diingat-ingat. Sahabat itu definisinya orang yang hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, titik. Nah, itu 3 itu syaratnya. Hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, dan beriman kepada Nabi. Itu sahabat. Beriman kepada Nabi tapi tidak hidup di zaman Nabi. Contohnya kita. Kita ini beriman kepada Nabi Muhammad, tapi kita tidak hidup di zaman Nabi. Maka tidak boleh kita mengaku sebagai sahabat Nabi, nggak boleh. Kita ini umatnya Nabi, bukan sahabat Nabi. Karena kita tidak hidup di zaman Nabi. Beriman, hidup di zaman Nabi, tapi tidak pernah bertemu sama Nabi, nggak bisa disebut sahabat. Contohnya siapa? Ada yang tahu? Contohnya Uwais Al-Qarni. Itu hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, tapi nggak pernah ketemu sama Nabi, nggak pernah ketemu. Makanya para ulama bersepakat, beliau itu bukan sahabat, tetapi tabi'in. Walaupun hidup di zaman Nabi dan beriman kepada Nabi, tetapi tidak pernah ketemu sama Nabi. Yang ketiga, hidup di zaman Nabi, ketemu bolak-balik, setiap hari ketemu, tapi tidak beriman, ya tidak bisa disebut sahabat. Contohnya siapa? Pamannya Nabi, Abu Thalib. Abu Thalib itulah matinya kafir. Abu Jahal matinya kafir. Abu Lahab matinya kafir. Nah, itu tidak bisa disebut sahabat, walaupun setiap hari berjumpa kepada Nabi dan hidup di zaman Nabi. Titik, udah selesai. Yang paling penting itu kita banyakin sholawatnya. Terserah ibu bisanya sholawat apa, bapak sholawat apa, monggo lah, saketipun, sebisa-bisanya. Yang paling mudah ya sholawat Jibril itu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu yang paling mudah dibaca, ya minimal sehari 1000 kali, akan mantap. Nah, kalau sholawat Jibril lah sedikit,
Sholawat Nariyah sehari 1000 ya banyak. Atau sholawat Bushra itu yang lagi viral itu. Sholawat Bushra, sholawat apa lagi? Sholawat Mansub karya Al Habib Soleh, Habib Soleh dari Jember, dari daerah Tanggul. Saya 2 kali setahun ziarah ke sana. Jember. Besok bulan Desember tanggal 24 ziarah lagi ke sana, ke Jember, Jawa Timur. Saya senang ziarah, saya senang ziarah keliling-keliling, senang. Dan nggak pernah, kalau ke Jember besok itu pakai bis. Tapi kalau ke Bogor, Rempang, Luar Batang, atau Cirebon, atau maksimal sampai ke Kudus, saya bawa mobil sendiri. Malam ini pengen ziarah, ya besok berangkat. Seneng ziarah. Ziarah itu jadiin kita ingat apa? Ingat mati. Itu kan Rasulullah yang bilang, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Hadis riwayat Imam Muslim Sahih. Kuntu itu fi'il madi, dari awal katanya kana yakunu, terus kana kemasukan domir rafa mutaharik, yaitu tu. Kana kemasukan tu menjadi kuntu. Nahaitukum an ziyaratil quburi. Kata Nabi, ya saya itu pernah karena fi'il madi, saya itu pernah melarang kalian berziarah kubur, jangan ziarah kubur. Kemudian fazuruha, fa-nya itu fasihah dalam ilmu nahwu. Tetapi sekarang kata Nabi, berziarahlah kalian, berziarahlah kalian. Fa inna, karena sesungguhnya ziarah itu tudzakirul maut, mengingatkan akan kematian. Wa tazhadu fid dunya, dan menjadikan kita zuhud dalam kehidupan dunia ini. Makanya Gus Dur itu ditanya sama orang, Gus, jenengan kau seneng banget ziarah sebabnya apa? Enak kekancan karo wong sing mati, timbangan kekancan karo wong sing urip. Kancan karo sing mati itu nggak berisik, nggak pernah gosip. Kancan karo wong sing urip itu kakean gosip. Itu Gus Dur seneng ziarah. Nah terus timbul pertanyaan begini. Nah ini ngaji. Nabi Muhammad sebelumnya melarang ziarah, tapi kemudian memerintah untuk melaksanakan ziarah. Ada perintah jatuh sesudah larangan. Melarang tapi merintah tapi sebelumnya melarang. Pertanyaannya, apakah perintah dari Nabi ini merupakan satu kewajiban? Kalau kita merujuk kepada usul fikih, al-amru yadullu 'alal wujud. Al-amru yadullu 'alal wujud. Perintah yang datang dari Allah, perintah yang datang dari Rasulullah, itu mutlak satu kewajiban, wajib. Berarti kalau tidak dilaksanakan dosa. Kemudian terkait ziarah kubur, Nabi dapat perintah, ulangi, Nabi memerintahkan, tapi sebelumnya diawali dengan larangan. Apakah perintah ini satu kewajiban? Tidak wajib. Al-amru ba'dan nahyi laisa lil wujub bal lil mandub.
Usul fikih. Al-amru perintah, ba'dan nahi sesudah larangan. Laisa lil wujub, perintah itu bukan satu kewajiban. Bal akan tetapi lil mandub, satu anjuran saja. Iya, yang pengen ziarah ya monggo, ora ya ora popo. Tanggal 7 Januari kalau Bapak mau ikut boleh, ibu-ibu mau ikut boleh. Saya juga mau ziarah khusus daerah Jakarta tapi dengan santri-santri kami. Itu santri Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an Ruhul Bayan. Tujuannya ke luar Batang, ke Kuitang, terus ke Mbak Priuk, terus terakhir ke Istiqlal. Nanti di Istiqlal kita ngaji, ada ceramah, ngaji. Ya pulang ya sudah. 1 hari doang. Dapat snack, dapat makan siang, bisnya Big Bird, gratis, bayar. Emang saya caleg, gratis. Oh, saya bukan caleg. Dan maaf, bukan pendukung siapa-siapa. Pokoknya percaya sama saya. Datang ke rumah banyak TPN, tim pemenangan nasional dari masing-masing capres datang ke rumah. Tapi saya tidak mau ditarik-tarik ke politik. Yalah, yang penting rukun, rempuk, akur, tak usah ribut, berdoa saja sama Allah. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallitu alaina man la yakhafuka wala yarhamuna. Itu doa minta pemimpin yang baik. Wala tusallit, jangan kau berikan kami presiden ya Allah. Man la yakhafuka, orang yang tidak memiliki rasa takut kepadamu. Wala yarhamuna, dan orang yang tidak memiliki rasa kasih sayang kepada kami. Itu doa minta pemimpin. Wala tusallit alaina, jangan kau berikan kami pemimpin ya Allah. Jangan kau berikan kami presiden. Man la yakhafuka, orang yang tidak memiliki rasa takut kepadamu. Wala yarhamuna, dan tidak memiliki rasa kasih sayang kepada kami. Nggak usah kerek-keran, nggak usah. Sing akur, sing rempuk, sing rukun, paling penting. Titik, saya berani sumpah Pak Bu, ini jujur ini. Tahun 2019 nyoblos presiden. Sampai detik ini istri saya tidak tahu saya nyoblos apa. Sampai detik ini, tahun 2019 saya nyoblos siapa, istri saya nggak tahu. Saya berani sumpah, saya nggak pernah cerita sama dia. Kalau dia tanya, Abi nyoblos siapa? Nyoblos kamu, selesai. Ini udah selesai. Dah, saya di keluarga aja nggak ribut, apalagi di masyarakat. Rukun, rempuk, akur. Titik, kita masuk materi sekarang. Jadi mukadimah udah selesai. Masih ada 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati. Ayat kitabun fit Thaharati. Kitab ini membahas tentang Thaharah. Thaharah itu artinya bersuci. Begini. Kalau kita bicara tentang bersuci, yang pertama kali terlintas dalam pikiran kita itu apa? Bersuci. Yang terbayang itu apa?
wudu, terus mandi, terus apa lagi? Wudu, mandi itu pakai apa? Air. Maka pertama kali terlintas dalam pikiran kita tuh mestinya air. Wudu, mandi, banyak sekali nanti kalau disebutin. Makanya dibahas nomor 1 al-miyahu, air. Allati yajuzu biha at-tathiru sab'u miyahin. Air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7. Ada 7. Ada 7 air yang boleh digunakan untuk bersuci. Nomor 1 ma'us samai, air langit, artinya air hujan. Apa ayat Qur'annya? Wa yunazzilu minas samai wa yunazzilu 'alaikum minas samai ma'al liyutahhirakum bihi. Wa yunazzilu 'alaikum minas samai ma'al liyutahhirakum bihi. Ya, aku turunkan air dari langit untuk kalian, liyutahhirakum bihi, agar kalian gunakan untuk bersuci. Ibu, masya Allah ya, kenapa kok di fikih itu bab yang pertama dibahas air? Wah, ternyata air itu luar biasa. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun. Aku jadikan dari sebab air itu segala sesuatu menjadi hidup. Bumi yang tandus dan gersang, kalau terus-terusan tersiram air, suatu saat akan menjadi bumi yang subur. Terus orang mungkin kuat ya, tidak makan 3 hari, tapi nggak akan kuat kalau tidak minum 3 hari. Kebutuhan kita yang paling kita butuhkan itu ya air, untuk minum, mandi, bersih dan lain sebagainya. Ada cerita menarik, Pak. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram. Beliau juga pengarang kitab Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari. Itu kalau minum itu diniati, ya Allah, sebagaimana kau katakan dalam Al-Quran, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun. Aku jadikan segala sesuatu sebab air menjadi hidup, maka hidupkanlah hati saya sehingga saya mampu menghafal dan memahami hadis Nabi. Menjelmalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjadi ulama yang luar biasa hebat di bidang hadis. Lebih dari 300.000 hadis yang beliau hafal, insyaallah. Imam Jalaluddin As-Suyuti sama, kalau minum itu diniati, ya Allah, sebagaimana kau jadikan sebab air segala sesuatu itu menjadi hidup, maka hidupkanlah batin saya, kecerdasan saya di bidang hadis seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, di bidang fikih seperti Imam Bulqini. Maka Jalaluddin As-Suyuti menjadi ulama yang sulit mencari tandingannya. Sebab apa? Sebab Jalaluddin As-Suyuti itu ulama yang paling banyak mengarang kitab, membuat karya kitab.
Usianya hanya 60 sekian, tapi karya kitabnya itu lebih dari 600 judul kitab. 600 judul kitab. Kalau satu judulnya ada 20 jilid, terus satu jilidnya ada 400 halaman. Bayangkan, usianya kayaknya nggak masuk akal dibuat ngarang kitab. 600 judul kitab. Kalau satu judul itu ada 20 jilid dan satu jilidnya 400 halaman, 400 dikali 20 sudah berapa halaman? Itu baru satu judul. Bagaimana kalau 600 judul? Ternyata beliau kalau minum itu diniatin. Jadi jangan asal minum. Baca bismillah, diniatin. Minimal air yang kita minum itu jadi barokah. Barokah. Terus minum, Nabi kita mengajarkan jangan seperti onta. Blok 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 blok. Satu dilepas, alhamdulillah. Kalau tau mau glek glek, jangan lebih dari 3 kali. Yang bagus ya 1. Jangan seperti onta. Adab dalam minum itu penting buat kita umat Islam. Jangan apa? Berdiri, karena banyak menimbulkan penyakit nantinya. Lah kalau terpaksa, nggak mungkin minum untuk duduk. Itu ada resepnya. Ada resepnya. Resepnya itu supaya terhindar dari makruh dan juga terhindar dari penyakit, itu jempolnya digerakin, jempol kaki kanan dan jempol kaki kiri digerakin. Itu kalau terpaksa minum berdiri, terpaksa minum dalam posisi berdiri. Jadi jempol kaki kanan dan jempol kaki kiri itu digerakin. Nah, titik. Nanti lihat keterangannya itu di kitab I'anatul Talibin juga ada. I'anatul Talibin karya As-Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatok. Bakar Syatok. Ada titik. Titik. Jadi air penting. Air yang nomor 1, air turun dari langit alias air hujan. Itu air yang 100% tidak akan diperdebatkan tentang kehalalannya. Kalau kita masih berdebat, ini air halal atau haram, halal atau haram, ya sudah, untuk menghasilkan air yang tidak mungkin terjadi perdebatan 100% itu pasti halalnya, maka saat turun hujan keluar rumah tengadahkan kepala ke langit terus minum, wah itu 100% masih halal, tidak akan terjadi perdebatan. Ini kan lagi rame, ini lagi viral kan, tidak boleh minum ini karena apa? Karena diduga atau disinyalir pendukung Israel. Yo monggo lah, itu cakep buat kehati-hatian. Tapi jangan juga sikap kita ini pengen berbuat baik tapi menimbulkan sesuatu yang buruk. Pokoknya harus hati-hatilah. Apa itu pengen berbuat baik menimbulkan sesuatu yang buruk? Pastikan dulu. Saya nggak mau nyebut merek. Ada air mineral yang disinyalir itu buatan Yahudi, sinyalir, diduga. Terus kita berbondong-bondong, semua umat Islam Indonesia tidak ada yang membeli itu. Pabriknya bangkrut misal, karyawannya di PHK, nggak punya duit. Dampak buruknya karena dia di PHK nggak punya duit, ribut terus sama istrinya, terjadi perceraian, anaknya nggak kuat lagi sekolah,
Anaknya sakit, nggak kuat lagi biaya rumah sakit. Nah, terus yang bertanggung jawab siapa? Ya pikirkan juga itu. Kedua, ada usul fikih atau ulangi kaidah fikih. Al yakin la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan praduga, apalagi keraguan-raguan. Al yakin la yuzalu bisyakki. Al yakin la yuzalu bidzanni. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan, apalagi praduga. Air ini yakin suci, yakin. Air ini yakin halal, yakin, yakin. Tapi kemudian ada praduga, ada dugaan, ada sangkaan bahwa air ini buatan ini, buatan ini, buatan ini. Lah keyakinan kita bahwa air itu bersih, halal, suci, itu tidak bisa dihilangkan hanya sebatas praduga. Tidak bisa. Bisa saja yang mengatakan itu upaya untuk menghancurkan perusahaannya. Dari siapa? Dari saingan bisnis. Dulu di pesantren pernah ada satu merek sabun yang diduga diisukan itu mengandung minyak babi, dibuangin itu sabun. Ada santri yang pinter dipungutin berbulan-bulan bahkan tahunan nggak pernah beli sabun, pakai itu yang udah dibuangin sama yang lain. Geger itu di pondok, sampai ke telinga kiai, diundang, panggil. Lah iya kok kayak iso-isone nang wong sabun wis dibuak kok dijupuk. Terus iku lak diduga ono minyak babine. Apa alasanmu kok njupuki sabun iku? Itu santri yang pinter jawabannya ringan. Ngapunten yai, mohon maaf. Siapa di antara kita yang melihat langsung bahwa sabun ini terbuat dari minyak babi? Diam semuanya. Bukankah kita ngerti usul fikih? Bukankah kita ngerti kaidah fikih? Al yaqin la yuzalu bidzanni. Al yaqin la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan praduga, apalagi keraguan-raguan. Sabun ini yakin, sabun ini suci, bersih. Terus kemudian ada praduga bahwa ini sabun mengandung minyak babi. Keyakinan kita yang pertama itu tidak bisa dihilangkan dengan datangnya praduga. Tidak bisa. Tidak bisa. Kecuali kalau yang menyatakan itu yang memproduksi sendiri, atau yang menyatakan itu intelijen negara atau menteri perdagangan berdasarkan hasil intelijen. Beritanya A1, tidak mungkin bohong. Air minum ini, air minum itu mengandung zat ini, haram, wajib percaya kita. Terafiliasi dengan ini Israel, Amerika dan lain sebagainya. Ya, oke, kalau begitu. Tapi kalau sekedar praduga, jangan ikut-ikutan, ikat-ikutan. Ini bukan Ustaz, ini bukan dari Yahudi ini bukan dari Israel. Apanya yang bukan? Airnya. Nah, botolnya buatan mana? Nah, timbul lagi pertanyaan. Botolnya buatan mana? Tutupnya buatan mana? Kemasannya buatan mana? Punya orang kafir, repot lagi. Ya berarti haram lagi. Makanya Imam Ghazali itu yang bilang, kalau kamu pengen mendapatkan air yang 100% halal tanpa perdebatan, maka ketika turun hujan kamu keluar, minumlah air yang jatuh dari langit. Ini halal. Halal air putih. Gelasnya buatan mana? Repot lagi kita. Gelasnya buatan mana? Lihat. Oh, buatan KCI. Kangar Consolidated Industries. Itu pabriknya ada di Cakung. Saya ngajar itu Johor di situ. Setiap hari Rabu zuhur saya. Pabrik gelas, pabrik botol.
Yang punya mana ini KCI? Orang Amerika, haram lagi nggak boleh. Nah, terus kita mau minum pakai apa? Pakai gayung. Gayung timbul pertanyaan, buatan mana lagi? Oh, gayung buatan Bandung. Ayo gayungnya. Bahan-bahannya dari mana? Mesinnya dari mana? Mesin pembuatannya. Repot lagi. Dan hidup kok ribet banget. Nggak usah ribet-ribet. Nggak usah. Yang kita yakini halal, yang kita yakini bersih, kecuali ada langsung statement yang menyatakan ini. Dan itu 100% tidak bisa terbantahkan. Saya buat contoh lagi, ini penutup ini. Bapak mau makan, udah lapar. Ada rumah makan, sate. Terus temennya bilang, Pak jangan makan di situ. Kenapa? Ada sate anjingnya. Oh gitu ya? Iya. Terus bapak datang ke situ. Tanya, ada sate kambing Pak? Ada. Yang bapak tanya sate kambing. Ini kambing lah Pak. Satu porsi 10 tusuk ya. Sama sopnya 1 mangkok. Oke. Dibakarin. Yang dibakarin sate kambing, taruh di piring. Piringnya bapak lihat bersih, makan halal. Kenapa halal? Bapak nggak lihat sendiri itu piring bekas anjing. Bapak nggak lihat sendiri itu pembakarannya juga bekas bakar daging anjing. Bapak nggak lihat sendiri itu pancinya, itu panci bekas bikin sop anjing. Apakah berkewajiban nanya? Tidak berkewajiban. Tidak berkewajiban. Nah, orang yang bilang begitu, awas ada sate anjingnya, bisa jadi saingan bisnis supaya dia nggak laku. Ada bakso laku banget, sebarin isu. Hati-hati. Kenapa? Itu baksonya mengandung daging tikus. Nah, emang lihat sendiri. Kecuali lagi makan, jelas ini kakinya kaki tikus ya, itu lain lagi cerita, lain lagi. Itu namanya yakin. Al yakin la yuzalu illa bil yakin, kalau gitu. Keyakinan tidak bisa dikalahkan kecuali dengan keyakinan. Bakso halal, tapi yakin apa? Pakai daging tikus, ya haram kalau gitu. Ya, itu lain lagi ceritanya. Namanya keyakinan bisa dikalahkan dengan keyakinan. Tapi prinsipnya keyakinan itu tidak bisa dikalahkan dengan praduga, apalagi keraguan-raguan. Ya, hiduplah yang enak, hidup yang indah, hidup yang asik. Jangan dibuat bulet, ribet. Islam itu luas dan luas, maka jangan dibuat kaku seperti kanebo kering. Jangan. Santai aja. Ya, mudah-mudahan barokah dan manfaat.